Baik teman-teman, saya sudah membuka V-kontakte. Kalian bisa menulis komentar, saya akan lihat apakah terlihat atau tidak, apakah saya bisa berinteraksi dengan kalian hari ini. Uliana, apakah kamu sudah membuka? Pokoknya hari ini adalah hari terakhir saya di sini di kantor. Hari ini kami berada di kantor Bali. Saya belum ingin membagikan video tentang seperti apa di sini, karena masih berantakan. Singkatnya, semua furnitur yang kami bawa sudah hampir seluruhnya dipasang di ruangan-ruangan, sudah tersebar. Sedangkan furnitur baru masih dalam kardus, orang-orang sedang memasang AC, ada juga yang masih mengecat beberapa dinding. Pemilik gedung tidak sempat menyerahkan ruangan tepat waktu karena beberapa alasan mereka sendiri. Kami sudah pindah, jadi sekarang kami benar-benar sedang berada di tengah-tengah renovasi di sini. Ya, dan kami juga sedang sibuk mempersiapkan keberangkatan ke Dubai. Beberapa orang sudah berangkat, David sudah berangkat, Zenya Merkulov sudah berangkat, dan Sergei Semyonov juga sudah berangkat. Jadi tim mereka pada di sana sudah mulai mengatur semuanya. Ini saya tidak tahu ya apakah kalian sudah melihat atau belum. Kalau belum, hari ini saya sudah kirimkan videonya ke chat. Sepertinya stand kita sudah mulai dibangun dan kehadiran kita di sana memang sudah diperlukan. Saya baru saja selesai menyelesaikan maket kita. Nanti kita akan membawa maket itu bersama kita. Sekarang saya akan coba kirimkan seperti apa tampilan stand kita di Dubai. Di sana akan ada layar besar, layar kecil, ada meja tempat milad, akan mendemonstrasikan perangkat lunak yang telah kami kembangkan. Akan ada juga meja di mana kalian bisa duduk, mengendalikan balon udara, dan terbang di dunia virtual. Dan akan ada kesempatan untuk mengendalikan balon udara sungguhan milik kami yang akan berada di Voskresensk. Apakah itu akan berhasil atau tidak, kami sendiri belum tahu. Di sana sangat sulit dengan internet entah kenapa. Ya, kami membutuhkan banyak gigabyte dan harganya cukup mahal, benar-benar mahal. Jadi kemarin anak-anak sudah datang, hari ini belum ada kritik apapun, tapi secara teknis kami sudah punya kemampuannya. Oke, saya akan kirimkan sekarang seperti apa tampilan stand kita. Kebetulan saya baru saja selesai membuat maket untuk stand tersebut. Kami membuat maket kecil, intinya, dari aerolot. Maket ini lebih menarik daripada yang klasik, lebih menarik perhatian. Untuk saat ini saya belum akan menunjukkannya. Jadi besok kami akan berangkat, saya berangkat, Kristina berangkat, Milad berangkat, Pasha Filipov juga berangkat. Lalu pada hari Sabtu, Boris Sanic dan Vadim Vasilyevich Zubkevich juga akan berangkat. Jadi kami semua akan berada di stand sebagai satu tim bekerja. Sebenarnya pekerjaannya cukup banyak. Di sana ada formulir khusus. Sebagai peserta, kamu mendaftar di situs, mengisi misalnya siapa dirimu, apa yang kamu kerjakan di perusahaan mana, dan apa yang kamu minati. Dan di sana terbentuk semacam mini jejaring sosial di dalam situs itu, di dalam pameran itu sendiri, di mana orang-orang mulai saling berinteraksi. Dan banyak perusahaan menunjukkan minat kepada kami, dan lebih tepatnya, sangat tertarik dengan balon udara. Cukup aneh sebenarnya. Di sana mereka mengirim undangan untuk bertemu. Katanya kami punya bidang-bidang seperti ini. Nah, salah satu bidang yang menarik perhatian saya, mereka mengembangkan penyimpan hidrogen solid state. Ini adalah pengganti baterai lithium ion dan juga sistem lanjutan untuk pelepasan dan pembangkitan energi listrik menggunakan itu. Jadi mereka memang punya sistem seperti itu. Mereka seperti, wow, kalian punya balon udara, kami punya ini, ayo kita bertemu. Dan memang banyak sekali pertemuan yang dijadwalkan, kebanyakan bersifat teknis. Tapi kemarin, omong-omong ada beberapa orang yang datang. Mereka akan membawa orang-orang penting ke stand kami. Nah, di sana ada pangeran, ada gelar-gelar seperti itu di abad ke-21, pokoknya. Siapa yang tertarik dengan balon udara, siapa yang ingin memilikinya. Dan intinya kita punya misi yang cukup penting minggu depan. Itu berarti dari tanggal 17 sampai 21, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sepertinya begitu, kalau aku tidak salah. Uliana, kamu online di sana. Kamu menonton, ada komentar, suara dan gambar saya jelas. Luar biasa teman-teman. Saya ingin mengirimkan gambar stand. Seperti apa tampilannya? Hari ini saya baru saja melihat yang bagus. Kamu mau kirim? Kirim saja ke grup chat. Ya, langsung sekarang.
Nanti kalian akan lihat desain kecilnya di sana. Di situ intinya ada maket kapal udara. Panjangnya sekitar 3 meter. Ukurannya seperti itu. Ini adalah aerolite, di situ tertulis Aeronova. Ini satu-satunya kapal udara yang bisa kami bawa ke sini, tapi satu aerolite akan tetap di sini. Kami memutuskan untuk tidak membuat model-model kecil karena itu tidak ada gunanya. Intinya kami akan menunjukkan perangkat lunak, memperlihatkan kemampuan pengendalian. Kami juga membawa presentasi dan spesifikasi teknis perangkatnya. Akan ada satu presentasi besar dan Milad yang akan membawakannya. Dia memenangkan kompetisi di dalam perusahaan kami. Dia akan mewakili seluruh perusahaan dalam presentasi itu. Presentasi ini akan ditujukan untuk para investor lokal dan jumlah mereka akan sangat banyak. Dia akan menceritakan tentang apa yang telah kita capai bersama selama ini, rencana dan strategi kita ke depan, serta akan menawarkan kepada mereka beberapa opsi kerjasama, mulai dari investasi langsung hingga pembentukan perusahaan patungan dan investasi di wilayah yang mereka minati. Investasi biasanya memang terjadi di sana untuk melakukan lokalisasi langsung di tempat. Pada dasarnya, yang akan kita tawarkan adalah perakitan, tentu saja. Setelah kita memiliki perangkat, misalnya Nova 2, kita akan mengujinya, memastikan semuanya sudah siap. Selama waktu itu, lokasi di sana pun sudah dipersiapkan. Untuk saat ini, kami mengandalkan kerja sama kemitraan semacam itu. Tapi apa yang akan terjadi nanti, hanya Tuhan yang tahu. Kemarin, ada beberapa orang terkenal yang datang. Dulu mereka pernah menangani penjualan helikopter dan banyak hal lain di negara kita. Mereka adalah distributor pertama helikopter Amerika. Mereka bilang jangan khawatir, jangan terlalu membatasi diri. Saat berbicara dengan investor, sebut saja angka-angka yang terkesan gila. Mereka bilang bagi kita itu angka gila, tapi bagi mereka itu biasa saja. Yang terpenting adalah punya strategi bisnis. Strategi bisnis sudah kami susun, nanti akan kami rapikan dan ceritakan lebih lanjut. Saya belum akan mengumumkan jumlahnya. Itu adalah rata-rata harga di pasar. Segitu nilainya jika semuanya berjalan lancar. Singkatnya, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Itu terjadi di Dubai Air Show beberapa waktu lalu. Saya tidak tahu 2 tahun lalu atau mungkin 4 tahun lalu. Saya tidak mengikuti, tidak terlalu mendalami. Dan di sana ada sebuah perusahaan Rusia satu-satunya sepertinya yang tidak menandatangani satupun kontrak. Di sana kontrak-kontrak bernilai miliaran ditandatangani, beberapa miliar bahkan puluhan miliar dolar, tapi orang Rusia tidak menandatangani apapun, dan justru karena itu mereka menjadi sorotan. Kok bisa? Saat itu memang sedang puncak-puncaknya sanksi dan semata-mata karena pertimbangan geopolitik kedanan dilarang, tidak boleh, tabu. Sekarang sepertinya sudah mulai mencair meskipun situasinya masih naik turun dan kami omong-omong sempat berpikir tidak akan ada yang datang, tidak ada yang berangkat dari pihak kami. Seperti yang sudah kita lihat di video, ada stand Roskosmos. Ternyata tetap ada stand kita, ada juga Baumanka dengan perangkat stratosfer yang setengahnya adalah milik kita juga, itu pun ada. Bagi mereka, ini benar-benar seperti keajaiban. Mereka mengajukan permohonan untuk berpartisipasi dan Baumanka sebenarnya masuk dalam daftar sanksi. Mereka tidak bisa melakukan pembayaran, jadi tidak ada yang bisa dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Sementara kita sudah membayar semuanya, sudah merancang stand di sana, para kontraktor sudah mengembangkan proses pembangunan, tapi mereka masih belum membayar. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kami sempat menawarkan untuk melakukannya bersama, tapi mereka bilang tidak. Kami berharap pada keajaiban. Dan ya, keajaiban itu benar-benar terjadi. Jadi Arkady dan timnya juga akan datang. Karena perusahaan Rusia yang terkena sanksi diizinkan masuk ke sana, kemungkinan besar akan ada angin segar bagi teknologi Rusia di pameran ini. Oleh karena itu kami berharap bisa pulang dari sana dengan kontrak, pre-order, dan mitra baru. Saya yakin semua itu akan tercapai. Pasha Filipov dan Sergei Semyonov akan mengerahkan kemampuan magis terbaik mereka untuk mencari dan menarik mitra. Semuanya akan berjalan dengan keren. Intinya, pameran ini benar-benar tentang hal-hal yang penting. Silakan ajukan pertanyaan. Saya sedang berada dalam sedikit turbulensi karena pindahan, karena Dubai, dan juga banyak hal menarik sedang terjadi dalam pengembangan. Ngomong-ngomong, mesin-mesin kami sudah datang, buatan Belgia. Untuk Nova 2 ada 2 unit,
Mereka seharusnya sudah tiba pada bulan September, saya ingatkan, bahkan mungkin Agustus, tapi ternyata perjalanannya lama sekali. Karena mereka begitu lama di perjalanan, kami sempat berpikir mungkin semuanya akan gagal. Jadi kami mulai merancang transmisi elektromekanis, yaitu hibrida, dan kami pun telah merancang arsitektur hibrida itu sendiri. Ini akan kami butuhkan ke depannya. Nova 8 sudah pasti akan menjadi hibrida, dan semua perangkat berikutnya juga akan menjadi hibrida. Jadi kami sudah punya fondasi yang kuat. Seorang lagi bergabung ke tim kami, seorang insinyur, pengembang berpengalaman dari bidang transportasi listrik, khususnya transportasi listrik hibrida. Dia sangat meningkatkan kompetensi kami di perusahaan dalam bidang ini. Secara umum kami telah mengembangkan seluruh arsitektur ini, sudah memilih semua komponen, dan sekarang sedang berada pada tahap penulisan spesifikasi teknis untuk blok-blok yang harus kami kembangkan sendiri. Tidak ada yang rumit. Kami punya orang-orang hebat di sini, mereka pasti bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi sebelum mereka mulai mengembangkan blok-blok tersebut, semua insinyur lainnya sekarang beralih fokus ke transmisi mekanis, pembuatan stand untuk mesin-mesin Belgia, sistem bahan bakar, peralatan tambahan, dan generator tambahan. Dari generator ngisi sistem 48 volt. Semua konsumen daya, termasuk baling-baling pendorong ekor, semua itu sudah kami beli sedikit demi sedikit. Generator, kabel, blok, konverter, mesin belakang dengan baling-baling, pengontrol, semua itu sekarang memang sedang dipindahkan dalam kotak-kotak. Nanti akan kami urai satu persatu. Jadi sekarang sudah saatnya mulai membuat stand uji darat untuk menguji mesin Belgia itu sendiri dan kelompok mesin baling-baling. Kelompok mesin baling-baling, RCD, dokumen desain kerja untuk seluruh kompartemen mesin juga sudah kami siapkan. Untuk transmisi putar juga sudah siap. Satu-satunya yang belum siap adalah untuk gearbox sudut. Dokumentasi ini sudah masuk ke tahap produksi. Ada sedikit kendala di bagian produksi, tapi sepertinya sekarang semuanya akan segera berjalan. Akan baik-baik saja, hanya kendala kecil. Kami sempat mempertimbangkan mana yang lebih penting, membeli cairan pendingin mesin atau pindah tempat. Kami diminta untuk pindah. Intinya, sebelum tahun baru semua mesin akan dijalankan. Apakah casingnya akan selesai sebelum tahun baru? Itu sekali lagi hampir seperti keajaiban. Kami masih menunggu penandatanganan kontrak dengan perusahaan yang sudah kami sepakati untuk menjadi tempat produksi casing kami. Perusahaan ini milik negara, setengah tertutup, dan memiliki aturan yang sangat ketat. Pokoknya, semua prosedurnya harus dijalani, dan memang kami hanya bisa di sana, jadi kami hanya bisa menunggu. Seperti yang sudah saya tulis di pesan singkat sebelumnya. Bukan berarti kami hanya duduk diam menunggu keajaiban, semuanya memang berjalan sangat lambat di sana. Perusahaannya sangat besar, milik Roskosmos, peralatannya sudah ada. Vladimir Alexievich sangat bersemangat, dia bilang, asal mesin-mesin itu dinyalakan untuk saya akan langsung kerjakan semuanya. Seperti, dan di daftar tunggu kami ada Nova 01, bukan untuk diperbaiki, tapi untuk membuat cangkang baru yang lebih canggih untuk versi produk Nova 01. Nah, untuk Nova 2 bahannya sudah ada juga untuk satu proyek lagi, itu berada di antara Nova 2 dan Nova 01. Saya harap semua orang akan suka, akan menarik. Kalau kalian ingat, sepertinya saya pernah kirim videonya ke grup chat, kalian juga bisa cari sendiri di internet. Banyak orang yang membagikan video itu, bukan hanya saya. Video tentang bagaimana orang Tiongkok mengumpulkan biji pinus dengan alat yang menggunakan pelepasan aerostatik. Intinya mainan seperti itu pasti akan kita buat asal mesin-mesinnya dihidupkan untuk saya. Semuanya tergantung pada ketersediaan ruang. Jadi kalau sebelum tahun baru kita sudah siap dengan ruangannya dan semua peralatan sudah dipasang, dalam sebulan kalian akan melihat cangkang baru dan di bulan berikutnya 2 cangkang baru lagi. Setelah itu semuanya akan berjalan seperti di jalur produksi. Pokoknya saya bisa bercerita banyak tentang Nova 2. Ilya mulai mengirimkan pertanyaan. Kapan peluncuran Nova 01? Soalnya awalnya sudah diundang, tapi kemudian ada sesuatu yang terjadi. Bukan ada sesuatu yang terjadi, tapi pada salah satu kunjungan tamu undangan kami menjatuhkannya. Pesawat itu terbang tanpa kecelakaan dari bulan Mei sampai September, dan pada hari-hari terakhir Agustus atau awal September, saya lupa tepatnya kapan, kami menjatuhkannya karena kesalahan pilot. Ini situasi yang biasa untuk teknologi penerbangan, apalagi yang masih eksperimental.
Setelah itu, kami lama tidak bisa memperbaikinya karena kami lebih banyak fokus pada aerolot. Namun akhirnya kami berhasil memperbaikinya dan sekarang pesawat itu ada. Pesawat itu bisa diterbangkan dan kami memang menerbangkannya. Kapan perjalanan akan dimulai lagi? Saya tidak tahu. Mungkin setelah saya kembali dari Dubai, karena memang banyak orang yang pergi dan sepertinya tidak ada yang akan mengorganisir selain saya. Dari pihak Solar Group sudah jelas, tapi dari pihak Aeronova masih belum jelas. Jadi tunggu saja sampai saya kembali dari Dubai dan mungkin di bulan Desember kita bisa mengumpulkan 1 atau 2 kelompok, membawa mereka terbang di musim dingin. Kenapa tidak? Saya sama sekali tidak melihat ada masalah. Bagaimana dengan Yakutia? Apa yang sebenarnya kalian rencanakan di sana? Secara umum bagaimana dengan Yakutia? Yakutia sudah lama sekali dipanaskan, so itu istilah modern untuk menerima kehadiran diri Jebel. Berbagai perusahaan, baik yang benar-benar ada maupun yang hanya sekadar nama, orang-orang yang berpengetahuan maupun yang tidak, semuanya paham bahwa wilayah yang luas tanpa infrastruktur itu sangat sulit. Wilayah-wilayah tersebut kaya, menarik, dan banyak proyek untuk mengembangkan wilayah-wilayah itu justru terhambat karena kurangnya infrastruktur. Dirigible sebagai alat yang memungkinkan untuk menghindari sebagian kebutuhan infrastruktur bisa membantu masyarakat Yakutia menjadi lebih makmur. Kebetulan saya membaca satu pertanyaan lagi tentang pejabat. Nanti saya akan kembali ke situ. Jadi kita berhasil meluncurkan perusahaan dalam waktu 1 tahun, mengumpulkan prototipe pertama, bahkan kurang dari itu, kita berhasil mengumpulkannya lebih cepat. Kami mulai merakitnya di akhir musim gugur, awal musim dingin. Pada bulan Mei, pesawat itu sudah terbang dan itu omong-omong membuat banyak orang terkesan. Misalnya saya, sebagai seseorang yang selalu terlibat dalam operasional, saya sangat cemas karena menurut saya kami bergerak sangat lambat. Tapi orang luar, kemarin ada beberapa teman datang, para pilot helikopter, mereka bilang, kalian ini benar-benar punya kecepatan juara. Bagaimana kalian bisa menyelesaikan semua ini? Bagaimana kalian bisa melakukannya? Dan kamu mengalami semacam disonansi. Tunggu, barusan aku masih khawatir semua ini. Aku mondar-mandir di sana. Kecepatan juara itu menyenangkan. Begitu juga orang-orang Yakutia menghargai hal itu bahwa telah muncul sebuah tim yang mampu menciptakan teknologi, tim yang mampu menerbangkannya, yang dalam waktu yang cukup lama terakhir ini telah menunjukkan kemampuannya. Mereka menghargai kemampuan dan potensi kami untuk berkembang, ambisi kami dan rencana kami untuk 5-10 tahun ke depan. Dan mereka mengambil langkah maju, datang ke sini. Perwakilan tetap Presiden Yakutia pun datang. Dia membawa banyak orang bersamanya ke sini, berkenalan dengan kami. Awalnya kami yang datang kepadanya, lalu dia datang ke tempat kami dan kemudian kami pergi menemuinya di Yakutia. Setelah dia datang, melihat bagaimana pesawat kecil kami terbang, dia berkata, saya mengerti, bagus, ayo sekarang kami akan tunjukkan apa yang kami miliki di sini, apa yang mungkin menarik bagi kalian di sini. Singkatnya, di Yakutia kami melihat galangan kapal. Tentu saja, hal pertama yang mereka tunjukkan, lihat, kami punya ruangan, kalian tidak perlu membangun hanggar di sini, kita akan merakitnya di sini. Dia bilang, kita akan. Jadi, apalagi yang belum kalian rakit, mari kita tentukan apa sebenarnya yang akan dirakit. Nah, yang baru kalian buat di sana, aku rakit saja di sini. Tidak, mari kita rakit dulu di tempat kami, lalu di tempat kalian. Untuk apa di tempat kalian? Rakit saja langsung di tempat kami. Lihat, ini ruangannya. Di tempat kalian. Tidak ada tempat di tempat kami. Ada. Ayo, saya tunjukkan. Ada lagi, kami sudah pergi dan melihat Teknopark. Di sana ada 2 lokasi yang cukup baru saja dibentuk. Peralatannya sedang datang, orang-orang muda mulai berdatangan. Anak-anak di sana membuat berbagai macam quadcopter. Mereka membuat banyak hal untuk SVO, ada juga sepeda motor listrik, tungku otomatis, dan juga quadcopter penangkap sinyal, tapi tidak hanya untuk militer. Misalnya untuk pemadaman kebakaran, mereka membuat quadcopter yang menjatuhkan bom kecil dengan komposisi khusus yang menyebarkan semacam bubuk. Mereka memperlihatkan, melakukan eksperimen. Intinya kami sudah berbincang dengan mereka. Yang paling lucu, saya bertemu seseorang di sana. Dia bilang, nah kamu tahu Augur? Jadi saya berjawabnya, saya pernah kirim videonya. Tahu. Dulu kami membuat balon udara bersama mereka. Yang kecil-kecil. Pokoknya di Yakutia dia sudah pernah membawanya yang benar-benar kecil. Saya lupa berapa kubik, pokoknya sampai 20. Dia ingin memasang iklan.
Awalnya sempat berhasil, lalu tidak berhasil lagi, dan seterusnya. Awalnya dia sempat ragu, lalu percaya lagi. Pokoknya dia di sana adalah kepala insinyur mereka. Sangat menyenangkan dan ya kebetulan ini memang lucu. Intinya saya juga menilai semua itu. Saya memahami kemampuannya, potensinya. Dan secara umum sebelum saya dibawa ke orang-orang itu, saya tidak mengerti bagaimana semua itu dilakukan di sana. Tapi setelah saya dibawa ke sana tidak masalah, semuanya jadi jelas. Kami hanya membuat satu lagi Nova 01 yang sama persis. Ya, dan mereka mulai di sana dengan perakitan obeng, pengoperasian, pengelolaan, dan di situ mulai terbentuk tim lokal mereka. Sebenarnya dibutuhkan banyak orang. Diperlukan teknisi yang akan terus-menerus melakukan perawatan. Ada semacam kru penerbangan yang berada di sekitar balon udara itu dan juga orang-orang yang akan memperbaikinya di sana. Jika terjadi sesuatu dengan itu, berarti mereka harus memahaminya. Dan mereka sudah memiliki basis untuk itu. Bisa dibilang ini adalah fondasinya. Lalu kami pergi ke sekolah kejuruan setempat. Di sana diadakan pertemuan besar. Pertemuan itu sebagian besar membahas tentang rezim eksperimental hukum khusus, tentang pelatihan pilot eksternal, tentang perlunya program untuk semua itu, dan program-program itu harus dibuat di basis lokal ini. Lalu diberikanlah tugas, semua hal ini harus dipelajari. Maskapai penerbangan kutub setempat juga ikut serta, begitu juga para pengacara dan para pilot itu sendiri. Ini Semenov Semyon Nikolaevich baru-baru ini menelepon, seorang pilot yang luar biasa, sangat berpengalaman mungkin, maksudnya dia satu-satunya pilot Arktik yang sudah menerbangkan segalanya, baik pesawat maupun helikopter dan dalam berbagai kondisi, dan orang dewasa, terhormat, pahlawan yang berjasa, awalnya berkata, apa sih itu kapal udara? Tapi kemudian dia berubah, jadi apa itu sebenarnya? Pokoknya dia jadi tertarik dan sekarang sedang menunggu informasi teknis yang pasti tentang kapal udara pertama. Ada berapa kursi, bahan bakarnya apa, diisi dengan apa, di sini bagaimana, dan sebagainya. Intinya dia mengajukan banyak pertanyaan, untuk saat ini belum sempat mengirimkan jawabannya, tapi mereka memang tertarik. Lalu, siapa yang mungkin tertarik dengan hal ini di sana? Banyak orang yang mungkin tertarik dengan hal ini. Secara umum, saat ini kita sedang mengalami perkembangan besar-besaran di wilayah Arktik, jalur Laut Utara, dan di sana akan dibangun kerangka transportasi dan energi, sepertinya sekarang istilahnya begitu, dan artinya akan ada tambahan kapasitas pembangkit listrik yang akan dibangun di sana. Untuk membangunnya, semua itu harus dibawa ke sana. Mereka inilah yang kemungkinan besar akan menjadi pelanggan utama untuk transportasi, terutama untuk barang-barang berat dalam waktu dekat. Barang-barang itu akan dibawa lewat laut melalui jalur Laut Utara, lalu harus diangkut lebih jauh ke pedalaman. Nah, disinilah balon udara, dirigible, sedang dipertimbangkan. Sumber daya mineral, semua orang juga tahu, di Yakutia ada banyak sekali jenisnya. Dan orang-orang memang tertarik dengan hal ini. Teknologi dibawa ke sana, hasil tambang diangkut dari sana. Dan kemungkinan besar, perusahaan-perusahaan pertambangan sumber daya dan beberapa perusahaan tertentu lainnya bisa menjadi pelanggan utama. Mereka pada dasarnya sudah setuju dan pengembangan proyek sudah dimulai. Selain itu, Yakutia sendiri juga termasuk. Apa yang menarik bagi mereka? Tentu saja orang-orangnya kebutuhan akan pasokan surat, makanan, dan bahan bakar. Bahkan di Wildberries dan Ozon, anehnya orang-orang di sana juga ingin menekan tombol beli dan menerima pesanan mereka. Di Yakutsk sendiri secara umum semuanya baik-baik saja, begitu juga di kota-kota penghubung terdekat, wilayah, dan pusat-pusat regional. Di sana juga semuanya berjalan normal. Namun semakin jauh dari pusat-pusat regional, semuanya menjadi semakin sulit. Secara umum, jika semua ini diatur secara komprehensif, yang sedang kami lakukan sekarang, ada proyek-proyek besar di bidang transportasi dan energi, serta kebutuhan-kebutuhan lokal. Meskipun lokal di sana ukurannya lebih besar daripada banyak negara di dunia, maka secara keseluruhan semuanya membentuk gambaran yang harmonis dan memang sedang terbentuk. Jadi, Yakutia sendiri, pemerintah Yakutia sendiri bisa bertindak sebagai penyelenggara, sebagai pihak yang memesan proyek-proyek tersebut. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal besar, kami sebagai kontraktor pelaksana. Secara umum di Yakutia keadaannya seperti itu. Sebenarnya saya baru saja kembali ke sini. Di sini ada perpindahan dan lagi-lagi kami sedikit menunda jadwal kerjasama. Namun
Di sana ada perusahaan-perusahaan besar yang memang bergerak di bidang barang-barang kebutuhan pokok dan sebagainya. Mereka membuatkan kami peta aliran logistik, berapa banyak, dari mana, kapan, dan sebagainya. Jadi sekarang kami mulai memiliki dasar untuk perhitungan teknis dan ekonomi. Apakah memungkinkan atau tidak? Jika memungkinkan, berapa banyak, dengan jenis muatan apa? Dalam kelompok pengiriman seperti apa? Artinya kita harus merumuskan strategi atau menyesuaikan dengan perangkat tertentu yang sebenarnya tidak diinginkan. Lebih baik langsung membentuk perangkat sesuai dengan tugasnya, tentu saja. Untuk Yakutia, saya rasa kapal udara pasti akan terbang di sana. Apa yang kami rencanakan untuk dilakukan? Pertanyaan utamanya adalah apa yang akan dikembangkan selanjutnya. Hubungan kerjasama, membentuk proyek-proyek bersama. Berharap, percaya, dan membantu para pembuat undang-undang setempat untuk membentuk landasan yang nyaman, serta kita sendiri juga tidak boleh lengah, harus terus mengembangkan inovasi kita, karena semua pihak tentu saja dikejar waktu, meskipun di sini semuanya cukup wajar, semua orang paham betul bahwa kapal udara bukanlah sesuatu yang baru kemarin, dan teknologi ini memang rumit, serta permasalahannya bersifat kompleks. Terkait dengan fasilitas produksi kedua atau kabar bahwa seluruh produksi akan dipindahkan. Tidak ada yang akan dipindahkan kemana-mana. Biro desain ada di sini, produksi kami juga di sini, tentu saja. Karena ini adalah produksi prototipe dan produksi prototipe harus berada dekat dengan biro desain. Begitu produk prototipe sudah jadi, misalnya, barulah kita bisa mulai memikirkan tentang lokalisasi perakitan di wilayah lain manapun. Dan model yang sama ini tidak hanya berlaku untuk wilayah di negara kita, tetapi juga dengan negara-negara lain. Apa yang akan kami tawarkan di Dubai sekarang adalah pendekatan bertahap, perangkat dibuat secara prototipe di sini, lalu perakitan dilokalkan di sana. Sudah jelas, ke depannya seperti yang terjadi di negara kita sekarang. Ketika mulai melakukan lokalisasi proses produksi tertentu, tidak mungkin langsung membangun pabrik yang bahkan belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, lalu berharap pabrik itu langsung bisa memproduksi. Itu tidak dilakukan seperti itu. Awalnya produk jadi diimpor, lalu beberapa set komponen besar dibawa masuk untuk dirakit, kemudian prosesnya semakin terperinci, dan akhirnya dari berbagai tempat, komponen-komponen kecil pun mulai berdatangan. Komponen-komponen itu diubah menjadi set, lalu menjadi produk, dan kemudian barulah dimulai pencarian peluang untuk memproduksi atau mengganti komponen kecil tersebut secara lokal dan seterusnya. Jadi modelnya sama untuk semua. Untuk orang Afrika, kami sedang bernegosiasi dengan mereka, saya lupa negara mana, sebenarnya saya sudah menjalankan peran saya dalam negosiasi itu. Mereka juga bilang, ayo kita lokalisasi produksi di sini, kami punya banyak uang, kita buka perusahaan lokal, dananya kita masukkan ke perusahaan itu. Kapan kita akan mulai memproduksi balon udara? Teman-teman, pada waktunya. Segera. Mereka ingin sangat segera. Tapi untuk saat ini, waktu untuk semuanya belum cukup. Jadi apakah ada gunanya keluar dari Roscosmos hanya untuk kembali di bawah kendali para pejabat? Pertanyaan, siapa yang keluar dari Roscosmos? Saya pribadi? Ya, saya keluar. Kembali di bawah kendali para pejabat, tapi kita semua warga negara, semua punya paspor, ada hukum negara. Apa hubungannya dengan kendali para pejabat? Mungkin ini ya masuk akal dalam konteks monolog saya sebelumnya, tapi sekarang saya sendiri tidak mengerti ini merujuk ke apa. Mungkin tentang area produksi, bahwa kita kembali ke sana. Di sana tidak ada pejabat yang mengawasi semuanya. Justru ada pejabat yang membantu agar semuanya bisa selesai lebih cepat. Mereka sendiri juga tertarik. Memang pekerjaan mereka adalah mengawasi. Nah, dua hal. Di tahap mana sekarang? Bagaimana perkembangan gondola? Apakah sudah mulai merakit gondola atau masih menghitung detailnya? Sudah mulai merakit gondola, sudah mulai membuat bagian kason. Itu bagian bawahnya. Bagian itu sekaligus lantai, juga tangki untuk bales. Itu juga elemen struktural. Bagian ini sudah mulai dirakit. Kontur atas gondola juga sudah mulai dirakit. Komponen-komponennya sedang dipotong, dibengkokkan, dipotong, dibengkokkan, dan sementara semuanya sedang dikumpulkan menjadi satu. Beberapa elemen di sana sedang dipaku keling.
Dipahami bahwa sudut-sudut pada perlengkapan harus diubah, perlengkapan harus dimodifikasi. Tapi prosesnya sudah berjalan. Sementara ini masih lambat karena penyesuaian, banyak permukaan yang rumit. Logamnya dibengkokkan dan di dalamnya sudah dipotong lubang-lubang untuk paku keling dengan laser. Setelah dibengkokkan, lubang-lubang itu bisa saja tidak sejajar, jadi perlengkapan diperbaiki, sudut-sudutnya sedikit diubah agar semuanya bisa dibengkokkan dan dipaku keling dengan baik. Misalnya, beberapa sudut siku-siku 90 derajat sudah selesai, elemen-elemen ini sudah baik, tapi ada juga sudut-sudut lain yang bentuknya tidak beraturan secara umum. Jadi, untuk saat ini prosesnya masih berjalan seperti itu. Dari sisi desain, semuanya sudah dikerjakan, para teknolog juga secara umum sudah melakukan semuanya. Apakah pesawatnya sudah berhasil dirakit untuk uji terbang? Tidak, pesawat tersebut belum sampai pada tahap uji terbang karena banyak sekali alasan. Badannya sudah ada, ekor pesawat sudah terpasang, perangkat pengarah di bagian ekor yang menggerakkan kemudi juga sudah ada. Baterai sudah tersedia, komputer onboard sudah ada, mesin utama sudah terpasang, mesin pemutar juga sudah ada, seluruh sistem kelistrikan sudah lengkap, sistem VJS sudah ada, semua penguat di bagian hidung dan ekor juga sudah terpasang. Tanya, apa yang belum ada aja sebenarnya? Waktu untuk merakitnya, karena harus pindah-pindah dan karena Dubai. Sangat sulit, memang seperti yang sudah saya katakan, kami benar-benar tidak punya tim yang seharusnya berada di bandara. Mereka adalah insinyur penerbangan yang bisa menangani persiapan, perakitan, pemeliharaan, penerbangan, dan kembali lagi. Tim ini dibentuk dari orang-orang yang terlibat dalam pengembangan dan produksi. Kami membentuk tim ini dan saya juga bersama mereka, dipimpin oleh saya sendiri, pergi ke sana. Kami melakukan beberapa perakitan, pengaturan, dan seperti itulah tidak mungkin terus-menerus bolak-balik ke sana. Biasanya kami pergi 2 kali seminggu, tapi sekarang karena pindahan semua perjalanan itu benar-benar terhenti. Selain itu, Denis Filipov baru saja selesai membuat kontroler penerbangan kecil. Sepertinya saya sudah pernah cerita tapi bisa saya ingatkan lagi. Di sana ada satu komputer pusat besar, setelah itu ada kontroler penerbangan. Dari kontroler penerbangan terdapat jaringan optik yang luas untuk mentransmisikan informasi. Di ujung setiap cabang optik terdapat penerima yang juga berfungsi sebagai kontroler. Ia menerima sinyal optik, mengubah sinyal itu menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, ia mengenali kepada siapa sinyal itu ditujukan, karena banyak perangkat yang terhubung padanya. Misalnya, bisa saja ada sensor yang terhubung, seperti sensor suhu, tekanan, dan lainnya. Ke kontroler itu juga bisa terhubung kontroler dari mesin tertentu, misalnya bahkan mesin utama atau kontroler kipas, sensor tekanan. Intinya, banyak perangkat yang terhubung ke sana. Kontroler itu memahami kepada siapa sinyal ditujukan, lalu meneruskannya ke perangkat eksekusi. Dan perangkat-perangkat inilah yang kami buat secara mandiri. Untuk Nova 01, kami yang membuatnya, sedangkan untuk Aerolot kami justru menjebak diri sendiri. Kami mulai membuat perangkat final yang nantinya juga akan digunakan di Nova 2, dan karena itu untuk Nova 01, sebenarnya harusnya saya tunjukkan. Lain kali akan saya tunjukkan seperti apa bentuk aslinya. Untuk Nova 01, itu adalah papan multilayer yang terdiri dari berbagai papan beli. Jadi, di mana kami ada yang kami solder lepas, ada yang kami solder ulang, kami sambungkan, kami kombinasikan, dan akhirnya kami mendapatkan tumpukan seperti kue lapis, seolah-olah dari dunia pasca apokaliptik. Dan semuanya tetap berfungsi. Tapi di sini kami benar-benar membangun arsitektur kami sendiri di papan sirkuit, semuanya kami desain sendiri. Karena itu, ada beberapa iterasi dalam pembuatan papan-papan ini dan para insinyur kami kadang melakukan kesalahan, sementara di sana ada banyak sekali komponen kecil seperti di dalam sebuah chip, saya tidak tahu, coba saja buka salah satu. Bagi yang tidak paham itu sulit, pokoknya itu memang rumit. Saya sendiri pernah salah dengan kubus kecil itu, dan harus mulai dari awal lagi. Intinya, ada beberapa iterasi baik dari pihak kami maupun dari pihak produksi. Di sana juga tidak selalu berhasil membuat papan sirkuit cetak, apalagi papan-papan itu 2 sisi dan rumit. Singkatnya, papan-papan itu akhirnya jadi kami sudah menyolder semua komponennya dan hari ini tim kami pergi ke Voskresens untuk mencoba memasang, menyalakan, dan memeriksanya. Itu adalah tugas pertama saat ini. Begini cara kami menyimpan Nova 01.
Nova 01 disimpan di hanggar, ada catu daya yang terhubung ke sana, catu daya itu terhubung ke stop kontak pintar, dan stop kontak pintar itu dicolokkan ke stop kontak biasa. Tentu saja misalnya, kami menyalakannya dari ponsel di pagi hari, catu daya menyala, komputer onboard juga menyala. Komputer itu memantau kondisinya melalui sensor, melihat apa yang terjadi dengannya, menjaga tekanan di balon dengan udara, mempertahankan bentuknya, singkatnya, tetap berdiri, kadang-kadang berdengung, dan selalu terhubung. Para programmer masuk ke dalamnya dan terus melakukan penyempurnaan, melakukan pengujian, meluncurkan berbagai sistem di sana. Kadang mereka menyalakan kamera video, memeriksa lalu lintas, mengubah sesuatu. Singkatnya, ini masih merupakan proses yang tak berujung. Sementara itu aerolot berdiri di sebelahnya. Udara di balonnya tentu saja sudah keluar melalui katup, tekanannya turun, sayapnya terkulai, dia tampak sedih berusaha terbang pergi dan ada jaring yang direntangkan di atasnya. Jadi tugas pertama adalah dengan menggunakan papan-papan ini tentu saja pertama-tama memberinya kemampuan yang sama untuk selalu tetap bertekanan dan selalu terhubung. Saya rasa tanpa saya pun ini pasti akan selesai dalam minggu ini, dan minggu depan anak-anak akan mulai menghidupkannya, menyalakan mesin, dan menyalakan semua sistem lainnya. Kemungkinan besar mereka tidak akan menerbangkannya sebelum kami datang, tapi mereka berjanji akan menyiapkan hadiah ini untuk kedatangan kami. Dengan aerolot, semuanya berjalan sangat seru. Secara umum, Dmitry Sergeyevich Kmel di Dewan Ilmiah Teknis dan dia adalah kepala perancang untuk jenis perangkat ini, selalu berdebat, beradu argumen, membuktikan pendapatnya. Ini adalah perdebatan yang bersifat ilmiah, tapi berbeda dari perdebatan biasa. Tentang fakta bahwa aerolot adalah model yang layak, bahwa secara umum kapal udara hibrida itu dibutuhkan dan penting. Dan pada suatu titik, ketika sebagian besar tim sudah yakin bahwa ini memang harus dilakukan, namun Dewan Ilmiah Teknis belum juga dilalui karena beberapa alasan, karena ada aturan, misalnya seperti pada Nova 2 yang kami setujui sebelum kami meluncurkannya, Zubkevich menyiapkan semua ini. Karena bentuknya yang tidak standar, ada sesuatu yang eksperimental dan sebagainya, Dmitry Sergeyevich tidak bisa melewati sebagian dari proses itu, dan pada suatu titik diambil keputusan, hampir seperti spekulasi oleh saya, kita harus membuatnya secepat mungkin. Nah, itu terjadi sekitar pertengahan musim panas, dan kami berencana untuk meluncurkannya pada bulan September, jadi dalam 2 bulan. Dari situlah tenggat waktu itu muncul. Tentu saja dalam 2 bulan mengembangkan, memproduksi, merakit, dan meluncurkannya dari nol sepenuhnya itu tidak mungkin. Jadi pada pertengahan musim panas, jika tahun ini dia bisa terbang, menurut saya itu adalah kecepatan pengembangan yang sedang. Tentu saja kami sebenarnya bisa melakukannya sedikit lebih cepat, tapi mengingat memang ada banyak sekali hal baru di sana. Bukan hanya controller, tapi juga rangka itu sendiri, ekor pesawat, bagaimana semuanya dipasang. Pada Nova 01 semuanya sederhana, sesuai standar. Ada cangkang, lalu ekor dipasang di atasnya, kemudian ditarik dengan 4 kabel. Karena ditarik seperti itu, semuanya jadi kokoh. Di sini cangkangnya menahan, di sini ditarik, dan semuanya jadi kokoh. Tapi di sana ada kabel-kabel itu. Kabel-kabel tersebut menciptakan hambatan aerodinamis yang cukup besar. Dmitry Sergeyevich Kmel tentu saja menolak semua itu. Pesawatnya memang dinamis, bahkan juga berkecepatan tinggi. Dan pada pesawatnya, ekor pesawat dipasang pada rangka ruang. Rangka ruang ini harus disatukan dengan cangkang. Tentu saja itu sangat menarik. Banyak saraf, stres, dan bakat yang telah dihabiskan, tapi juga didapatkan dan digunakan demi merakit semua ini. Jadi, secara mekanis, pesawat itu sudah dirakit dan siap. Komponennya juga sudah terpasang dan siap. Tinggal menghidupkan dan menjalankannya saja. Hanya saja masih kurang neuron-neuron terakhir itu. Neuron-neuronnya sudah dirakit. Ngomong-ngomong Uliana, bisa tolong ambilkan? Itu ada di Dima Orlov. Itu semacam chip mikro berbentuk kotak. Setidaknya bisa saya tunjukkan seperti apa bentuknya. Semoga saja pesawat itu segera bisa terbang. Sebenarnya pesawat itu pasti akan terbang. Di sana juga ada mikro pesawatnya. Beberapa orang mungkin sudah melihatnya di foto atau video. Kami bahkan sempat merekam video, meskipun akhirnya tidak jadi dirilis juga karena berbagai alasan. Mikro pesawat ini dikembangkan oleh Sergei Svinin,
seorang desainer berpengalaman, teman seangkatan Dmitry Sergeyevich Chmel, dan juga staf di Institut Penerbangan Moskow. Saya sudah mengenal Sergei bahkan sebelum peluncuran proyek balon udara ini, tepatnya saat persiapan untuk proyek tersebut. Dan saya juga sudah melihat mikropesawat miliknya. Jadi saat membentuk tim dan memilih arah, kami berdiskusi dengan semua ahli balon udara, dan mikropesawat ini juga termasuk dalam kategori teknologi balon udara, meskipun ada yang klasik dan ada yang hibrida. Ada tingkat hibriditas yang sangat tinggi, yaitu ketika setidaknya bagi saya tidak jelas lagi untuk apa mengisi helium ke dalamnya, karena ini sudah seperti sayap terbang. Ya isi saja dengan udara dan terbanglah, lalu untuk apa lagi harus mengurangi beban secara aerostatik. Meskipun memang ada logika untuk sedikit mengurangi beban secara aerostatik, tapi kadang perlu, kadang tidak. Kadang-kadang dibutuhkan, kadang tidak. Intinya, ini benar-benar perangkat eksperimental, apalagi ukurannya sangat kecil. Yang ingin saya katakan adalah membuat benda kecil terbang itu bisa apa saja, bentuk dan ukurannya bebas. Pertanyaannya adalah soal skalabilitas. Karena itu, keyakinan bahwa aerolot akan terbang memang ada. Ia pasti akan terbang. Apakah ia akan berperilaku dengan baik? Itu tergantung pada kemampuan kita dalam mengendalikannya. Kemungkinan besar, iya, berperilaku dengan baik. Apakah kita bisa memahami dari situ bagaimana perilakunya nanti? Dan apakah kita butuh perangkat yang lebih besar atau tidak? Untuk itu kita perlu melakukan penelitian ilmiah yang besar, mengumpulkan banyak data di sana, lalu memprosesnya. Singkatnya, melihat dan menghitung skalabilitas itu juga bisa kita lakukan tentu saja. Jadi kita tinggal buat saja, segera akan ada hasilnya. Uliana membawa controller, Dima datang berlari untuk memeriksa kemana dia membawanya. Berikan ke sini. Ini adalah sebuah chip kecil. Di sini ada 2 port optik, port masuk dan keluar. Di sini semua perangkat eksekusi terhubung. Di bagian atas ada pin tambahan. Di sini juga bisa dipasang papan tingkat kedua. Semuanya juga sudah siap. Dan perangkat ini dibuat sesuai dengan semua standar. Kami belum sempat mengujinya. Kami menunggu mereka sangat lama. Dima Orlov, pengembang sistem kontrol kami, sepertinya tidak punya hubungan dengan persepsi waktu. Ketika Dima bilang besok, itu sebenarnya berarti tidak pernah. Kalau dia bilang hari ini, kemungkinan besar maksudnya dalam sebulan ke depan. Begitulah, besok. Tentu saja itulah mengapa perangkat kecil dibuat. Dengan perangkat kecil kita bisa menjalani seluruh siklus pengembangan dalam waktu singkat, sekaligus menyesuaikan diri dan memahami keunikan masing-masing. Saat merencanakan pekerjaan besar, semua hal ini harus diperhitungkan. Nah, ada pertanyaan. Menurut Anda, apakah pendanaan akan dibutuhkan di setiap tahap, atau ada kemungkinan pendapatan akan muncul lebih awal sehingga kebutuhan pendanaan menjadi tidak relevan? Teman-teman, ada kemungkinan bahwa di Dubai nanti kita akan menandatangani kontrak untuk pengiriman yang ditunda. Artinya kita akan melakukan pra-penjualan untuk sebuah balon udara besar dan serius, dan dalam kerangka pendanaan, seseorang membelinya. Dengan uang muka itu kita bisa memulai beberapa pengembangan, lalu tahap berikutnya akan berlangsung. Sangat mungkin bahwa semua ini akan menutupi semua pengeluaran rutin kita, kantor-kantor kita, dan sebagainya. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Ada. Seberapa besar kemungkinannya? Sangat besar. Kita bukan sedang membuat piring terbang, kita sedang membuat teknologi yang memang sudah pernah ada. Semua prinsip fisikanya sudah jelas, tidak ada hambatan teknologi dalam pembuatannya. Ini benar-benar merupakan celah kosong dalam teknologi balon udara di abad ke-21. Kami memiliki tim yang kuat, kami mampu menunjukkan dan membuktikannya. Artinya, sama sekali tidak ada hambatan untuk mendapatkan pesanan pertama, bahkan bisa saja dalam waktu seminggu. Tentu saja ada nuansa, kebetulan, dan hal-hal lain yang bisa terjadi. Namun jika hal itu terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan crowdfunding itu masih hanya bisa ditebak. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Jika kliennya berasal dari negara lain, mekanisme hukum apa yang akan kita pilih untuk bekerja sama dengannya? Misalnya, jika Anda membaca berita saat ini uang dari Dubai tidak bisa langsung dikirim ke sini, itu dilarang, entah untuk alasan apa. Tapi segalanya bisa berubah, jadi kita lihat saja nanti. Sebenarnya menurut pendapat pribadi saya,
pendanaan akan dibutuhkan di setiap tahap. Jadi kita untuk 5 tahun, 3-5 tahun seperti yang sudah kita bicarakan. Nah, sudah 1 tahun berlalu dan selama 1 tahun ini saya menyadari bahwa minatnya sangat besar, terutama dari para klien besar. Tapi ini bukan pembelian biasa seperti yang kita kenal, datang ke toko, membayar, lalu mengambil barang. Ini adalah proses pembentukan semacam kelompok kerja yang selama periode yang cukup lama, bisa setengah tahun, bahkan setahun, bahkan mungkin mengerjakan proyek bersama, membentuk tidak hanya perangkatnya tetapi juga arsitektur di mana perangkat itu akan digunakan, entah itu untuk pemantauan, transportasi logistik, atau apapun juga. Secara umum, proses-proses ini sudah kami mulai dan sekarang sedang berjalan. Jadi, dalam waktu dekat akan ada dana dari pihak luar, baik dalam bentuk klien, pre-order, atau pembayaran langsung. Dalam waktu dekat tentu saja itu akan muncul. Apakah dana tersebut akan tersebar dalam jangka waktu yang panjang? Kemungkinan besar ya akan seperti itu juga. Semua ini dilakukan secara bertahap, tidak ada yang langsung ambil beli kecuali budak. Setidaknya kami berharap begitu. Apakah kami akan sempat, lebih tepatnya, apakah perlu membentangkan pendanaan crowdfunding selama 5 tahun penuh? Saya harap tidak dan saya yakin pendanaan akan berjalan lebih serius. Bahkan kita akan meluncurkan yang baru 2 bersama-sama. Ini akan menjadi preseden yang jauh melampaui apa yang sudah kita miliki di udara, yaitu yang baru 0,1. Tapi bahkan yang itu pun sudah terbang dan sekarang perusahaan-perusahaan besar mulai datang dan berkata, keren, luar biasa, ayo kita kerjasama, kami punya miliaran yang belum dihasilkan, teknologi kalian sangat dibutuhkan. Tahun depan, kemungkinan besar akan menjadi tahun project, yaitu tahun di mana kami akan mengerjakan project-project ini bersama para klien. Sangat mungkin juga akan mulai ada, seperti yang kami sebut, pendanaan terarah untuk beberapa pengembangan tertentu, untuk beberapa produk tertentu. Namun, untuk bisa benar-benar mencapai titik impas sepenuhnya, tahun depan kami sama sekali tidak mengharapkannya, kecuali terjadi keajaiban. Itu mungkin baru di tahun 2026, sedangkan tahun 2027 atau 2028, kesempatannya sangat besar, tentu saja, bahwa semuanya akan berjalan dengan pembiayaan mandiri. Dan mengenai pertanyaan, apakah akan dibutuhkan pendanaan untuk mekanisme yang saat ini berjalan, nanti akan kita lihat. Yakutia memesan balon udara karena negara selama 20 tahun tidak bisa membangun pesawat Il-114, Ladoga, MS-21, dan sebagainya. Bukan hanya itu, dan pesawat terbang memang bagus, tapi teknologi balon udara itu jenis teknologi yang agak berbeda. Ini seperti mobil penumpang. Ada jeep, ada truk, ada juga truk super berat seperti Bel AZ. Selain itu masih ada traktor, ekskavator, dan berbagai alat berat beroda untuk konstruksi, semuanya berbeda-beda. Dan balon udara juga dianggap sebagai teknologi penerbangan, meskipun saya sendiri lebih suka menyebutnya teknologi aerostat karena memang agak berbeda. Terutama balon udara yang seimbang, itu bukan pesawat, bukan helikopter, itu tetaplah teknologi aerostat dan ia memiliki karakteristik yang berbeda. Dan karakteristik barunya membuka peluang dan ceruk baru. Pesawat juga tetap dibutuhkan. Semuanya, baik Il-114, Ladoga, Baikal, maupun MS-21 adalah teknologi yang berbeda. Jadi teknologi balon udara memang menyelesaikan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh wilayah terpencil ini, itulah sebabnya Yakutia sangat mengandalkannya. Mereka tidak meniadakan pesawat, mereka tetap membutuhkan pesawat, mereka tetap menggunakan pesawat, tetapi balon udara juga dibutuhkan. Apakah di masa depan akan dipertimbangkan kemungkinan perakitan balon udara secara otomatis oleh robot atau semua balon udara akan tetap dirakit secara manual? Sebenarnya inilah pertanyaan yang paling utama. Membuat prototipe bisa dilakukan dengan berbagai metode. Ada yang menggunakan tenaga kerja manual, ada yang menggunakan mesin, ada yang menggunakan robot, ada yang dilakukan secara outsourcing, ada yang dikerjakan sendiri, ada juga yang dilakukan secara patungan, baik dari segi tenaga maupun material. Prototipe memang tercipta, tetapi tugas dari proyek kita ini adalah mengorganisir produksi massalnya. Dan para pelanggannya juga menarik. Mereka yang membutuhkan beberapa atau setidaknya sekitar 10 perangkat, kalau sampai 100 itu benar-benar luar biasa.
Nah, bersama mereka, perusahaan akan dibentuk khusus untuk pendanaan yang ditargetkan. Ini bukan sesuatu yang dilakukan begitu saja, seperti kalian berencana pakai tenaga manusia atau robot. Ada semacam aturan dalam mengorganisir produksi, ada tugas yang harus dijalankan. Setiap tugas memiliki tenggat waktu dan harga, dan kamu paham bahwa untuk memenuhi tenggat dan biaya tersebut, silakan gunakan tenaga kerja manual mesin serbaguna, tidak perlu menemukan sesuatu yang baru. Jika itu adalah produk massal, maka jenis apa? Intinya tentu saja dalam produksi massal dan produksi besar-besaran, pabrik yang sudah termekanisasi, terotomatisasi, dan terobotisasi, itu adalah keharusan bagi setiap perusahaan. Jika itu adalah produk yang bersifat individual, tentu saja tidak bisa tanpa keterlibatan manusia. Jadi semuanya tergantung pada tugasnya. Kita hidup di abad ke-21 dan semuanya memang perlu diotomatisasi, dimodernisasi, dan dirobotisasi, tetapi semuanya ada batas wajar dan di beberapa tempat tenaga kerja manual tetap tak tergantikan. Jadi secara alami semuanya akan dikombinasikan. Kapan Anda akan selesai merakit model kerangka ruang Nova 35? Semua bagiannya sudah terkumpul. Balok-baloknya secara umum terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian inilah yang dirakit, semuanya sudah selesai dirakit. Cincin-cincin tempat balok-balok itu dipasang, terdiri dari elemen-elemen kecil. Elemen-elemen kecil itu juga sudah dirakit. Dan mungkin jika kami tidak pindah dari kantor yang lama, kami sudah akan selesai merakitnya. Kami sudah mencoba-coba di sepanjang koridor. Panjangnya sekitar 6 meter lebih sedikit, dan di tempat kami sebelumnya masih muat. Tapi kami sudah pindah dari sana. Di sini, awalnya kami punya tumpukan seperti piramida dari kotak-kotak, barang-barang, perabotan, perlengkapan komputer, pokoknya segala macam ada. Ruang sampai ke langit-langit benar-benar penuh. Kami baru saja membersihkannya dan kemarin teman-teman mulai merakit. Hari ini mereka bilang, ayo geser, sekarang kami harus merakit perabotan di sini. Ya, jadi saya akan usahakan agar selesai sebelum tahun baru. Saya sendiri juga penasaran, saya bisa panggil Vadim Vasilievich kalau dia belum pergi. Ayo lihat saja, jadi untuk produksi cangkang, apakah semua peralatan sudah dibeli atau masih ada yang kita tunggu? Semua peralatan utama, khususnya mesin-mesin, sudah dibeli. Meja pemotong, mesin las, mesin jahit, tapi masih ada banyak perlengkapan kecil lainnya. Tidak banyak, sekitar 500.000 rubel saja, mungkin sedikit lebih, 600, gunting kecil, jarum, dan sebagainya. Macam-macam, lebih mudah tanya ke Vladimir soal apa saja yang kurang. Ada juga pengering khusus untuk memanaskan semua material, dan lain-lain. Semuanya masih dalam tahap, kami sudah tahu di mana membelinya, tapi sebenarnya belum ada alasan untuk membeli sekarang. Namun semua peralatan utama yang penting sudah ada di gudang. Sebenarnya kami sedang menunggu ruang, tapi sejujurnya kami tidak benar-benar menunggu karena cangkang balon udara Nova 2 sudah siap, sudah dirancang, semua pola potongan sudah dibuat, bahkan elemen-elemen terkecil pun sudah selesai. Jadi saat ini kita memiliki produksi cangkang yang dijalankan oleh Vladimir Alekseyevich dan rekan-rekannya. Mereka sudah membentuk proses teknis, membuat pola-pola pada pita dan sebagainya. Vadim Vasilievich sudah datang. Volodya, apakah kita bisa memasukkan Vadim Vasilievich ke dalam frame juga? Ya, ayo, 2 orang. Nah, mereka sudah membentuk proses-proses teknologi. Ada mesin las yang menggunakan arus frekuensi tinggi. Di sana juga ada elektroda. Baik, Vadim Vasilievich. Selamat siang, semoga malam Anda menyenangkan. Teman-teman, sudah lama kita tidak melihat Vadim Vasilievich Zubkevich. Saya ingatkan. Kepala perancang seluruh lini perangkat klasik Nova 2, Nova 8, Nova 01 adalah hasil karyanya. Vadim Vasilievich, ada yang bertanya mengenai model spasial Nova 35. Sebenarnya ini bukan model spasial, melainkan maket skala. Kami sedang mengerjakan skema kekuatan dari balon udara ini dan kami sangat ingin membuatnya sangat ringan dan kuat. Jadi kami telah membuat perkiraan awal kerangka, seperti apa bentuknya, dan melakukan perhitungannya. Tetapi kami memutuskan bahwa akan jauh lebih jelas jika kami membangun maketnya dalam skala 1:20. Jika balon udara aslinya memiliki ukuran panjang 120 meter dan diameter maksimum, diameter tengah, 24 meter, serta volume sekitar 35.000 meter kubik, maka dalam skala 1:20,
Maket ini menjadi sepanjang 6 meter dengan diameter tengah 1 meter 20 cm dan volume seluruh badan ini sekitar 4,5 meter kubik. Saat ini kami telah menyelesaikan pembuatan semua stringernya, bisa dibilang stringer dan rangka melingkarnya, dan mungkin dalam waktu dekat kami akan mulai merakit maket ini secara 3 dimensi. Beginilah penampilannya. Ya, maket ini sangat banyak membantu kami memahami berbagai hal. Saat membuat maket ini kami sekaligus juga melatih teknologi perakitannya meskipun ada perbedaan ukuran yang sangat besar, tapi tetap saja banyak hal yang bisa dipelajari, apa yang akan nyaman, apa yang tidak, bagaimana cara melakukannya, dan secara bersamaan kami juga memikirkan bagaimana cara merakit balon udara sebesar itu. Artinya kami memikirkan tentang teknologi perakitannya. Karena saya ingatkan lagi, kami ingin membuat balon udara yang akan sukses secara komersial dan oleh karena itu harus cukup sederhana dan relatif murah dalam produksinya agar bisa bersaing dengan pesawat terbang lainnya. Stringer. Kalian pernah dengar kata ini, tapi belum paham itu yang seperti ini kan? Ya, itu adalah elemen memanjang. Tidak akan ada frame melintang seperti biasanya, yang akan kita miliki adalah bisa dibilang balok-balok melintang. Mari kita ambil ini dan letakkan lebih dekat agar bisa dipahami. Kita akan memiliki 12 balok memanjang seperti ini. Elemen-elemen yang melengkung, bengkok. Mereka akan terbuat dari pipa plastik, ya benar. Tapi setiap stringer memiliki penampang segitiga. Bagian luar dibentuk oleh 2 pipa, sedangkan bagian bawahnya 1 pipa yang memberikan kekakuan. Jika pipa aslinya, menurut perhitungan kami, adalah pipa karbon dengan diameter 40 mm, maka pada maket ini pipa-pipanya sangat tipis, hanya 2 mm. Namun demikian, semuanya tetap terlihat cukup kokoh bahkan sekarang. Seperti inilah tampilannya. Ada yang bertanya tentang otomatisasi dan robotisasi produksi, dan sekarang juga disebutkan tentang proses teknisnya. Nah, kami ingin membuatnya sedemikian rupa sehingga kami menggunakan elemen-elemen standar sebanyak mungkin. Pipa karbon, pipa-pipa ini diproduksi secara massal oleh banyak produsen dan harganya relatif terjangkau. Semua elemen penghubung yang akan dibuat itu akan berupa cetakan standar tertentu, itu juga akan terbuat dari karbon dan kemudian perakitan. Ya, proses perakitannya memang memakan banyak tenaga kerja. Bagian tersulit dari maket ini adalah perakitannya. Di sini juga ada banyak sekali detail kecil, jadi dibutuhkan jari-jari yang sangat halus untuk merakit semuanya. Karena semuanya itu kecil-kecil, tapi tetap saja perakitan akan menjadi bagian yang paling memakan tenaga. Saat ini kami sedang memikirkan bagaimana cara sedikit menyederhanakan proses perakitan. Setelah kami membuat maket, kami sudah memahami, bisa dibilang bagian mana yang paling banyak memakan waktu, dan karenanya kami akan sedikit mengubah konstruksi dibandingkan dengan maket. Kami akan melakukan perubahan agar proses perakitan, operasi perakitan bisa lebih sederhana. Saya belum akan membocorkan semua rahasianya sekarang. Anda bilang, Pak, maketnya sudah jadi. Mereka bertanya, kapan kami bisa melihatnya? Dubai akan sedikit menghambat kami karena saya tidak ingin maket itu dirakit tanpa kehadiran saya. Kami akan pergi ke Dubai selama 10 hari. Kalian sudah tahu, Fyodor mungkin sudah memberitahu kalian tentang hal ini. Jadi teman-teman yang tetap di sini akan bisa dibilang tetap bekerja dengannya. Tapi saya ingin mempresentasikan maket ini setelah kami kembali dari Dubai. Jadi setelah kami kembali akan ada beberapa hari lagi untuk penyempurnaan dan di awal Desember saya rasa kita sudah bisa menunjukkan seperti apa hasil akhirnya. Pertengahan Desember, ya benar pertengahan. Supaya tidak menyesatkan siapapun, mari kita katakan saja pertengahan Desember. Kapan kita pulang dari pameran? Kita tanggal 20. Tidak, tanggal 25 kita berangkat dan tanggal 26 malam kita tiba. Tanggal 27 kembali bekerja. Jadi 3 hari sebelum awal Desember, saya rasa kita jelas tidak akan sempat. Tentu saja begitu. Dan saya hanya duduk, tersenyum, berkata, saya tidak ingin mereka melakukannya tanpa saya. Saya bercerita tentang pesawat. Saya tidak ingin mereka terbang tanpa saya. Tidak ya, karena ketika masih dalam tahap pengembangan, ada hal yang sangat penting, yaitu pengawasan dari pencipta. Maksudnya semua anggota tim kita hebat, semua pelaksana luar biasa, tapi tetap saja harus ada seseorang yang memegang ide utama di kepala, menyampaikannya ke semua orang, dan mengontrol agar, seperti kata pepatah, semua bekerja di jalur yang benar, supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Dan ketika sesuatu yang baru sedang diciptakan, masalah miskomunikasi sering sekali terjadi. Jadi,
Dua orang berdiri membicarakan hal yang sama, tapi keesokan harinya kamu dengan heran menyadari bahwa mereka memahaminya dengan cara yang berbeda. Dan akhirnya kamu harus mengumpulkan semuanya lagi, menceritakan semuanya lagi, menjelaskan semuanya lagi, menjawab pertanyaan, berdebat, dan kadang-kadang setuju ketika seseorang memberikan argumen yang masuk akal. Kita juga bukan dewa, kita tidak bisa memprediksi segalanya. Ketika seorang spesialis mengatakan bahwa akan lebih baik jika dilakukan dengan cara tertentu, tentu saja kita bisa setuju. Jadi semua ini terjadi dalam perdebatan. Suasana di tempat kami sangat kreatif, timnya luar biasa. Teman-teman, jika ada pertanyaan untuk Vadim Vasilyevich, silakan ajukan. Sebenarnya kami merasa sedikit bersalah karena jarang menunjukkan para insinyur kepada kalian. Vadim Vasilyevich, kenapa tidak pernah ikut webinar? Ajak saja, saya akan ikut. Tapi kalian tidak pernah menghubungi saya, soalnya memang sedang sangat sibuk. Mengenai kerepotannya, bagaimana dengan Nova 2? Untuk Nova 2, nah kami baru saja membahasnya, kami sedang mendiskusikan kerangka gondola Nova 2 versi tanpa awak. Bisa dibilang tingkat kesiapan proyek ini sudah cukup tinggi, jadi detailnya sudah ada dalam bentuk sketsa. Kami memang belum membuat dokumen final, tapi dokumentasi sketsa sudah cukup untuk produksi. Bagian-bagiannya sudah dikirim ke produksi dan kami sudah bisa mulai merakit gondola ini secara bertahap. Jadi untuk gondola semuanya kurang lebih, ya belum semuanya jelas tapi bisa dibilang begitu. Sudah selesai berapa persen? Kalau dari segi konstruksi saya kira untuk rangka utama sekitar 80%, itu belum termasuk sistem, pemasangan berbagai jalur listrik, semua hal lainnya, saluran bahan bakar dan pemasangan peralatan. Untuk rangka utamanya sendiri menurut saya sudah 80% selesai. Sekarang kami masih menunggu hasil perhitungan kekuatan yang akan memberikan beban akhir pada titik sambungan gondola dengan rangka selubung. Semuanya juga sudah dirancang secara kasar, tetapi untuk menentukan ketebalan akhir, memilih material yang akan digunakan, kami perlu memiliki semua beban akhir. Artinya kami telah melalui beberapa iterasi perhitungan beban, kami memperbaiki modelnya, kami mengamati, kami melakukan perubahan pada konstruksi agar distribusi beban dari gondola ke rangka yang terhubung dengan selubung bisa lebih merata. Jadi, bagaimana kami mentransfer beban dari gondola ke selubung dalam semua skenario perhitungan kami, dan rangka itu sendiri kami buat, sambungan-sambungan ini kami selesaikan desainnya, lalu kami buat. Untuk sistem bahan bakar, kami baru saja berdiskusi bagaimana kami akan melakukannya. Untuk pemasangan mesin, semua gambar teknis untuk sistem propulsi dengan transmisi mekanis sedang diselesaikan dengan penyaluran torsi dari mesin melalui poros putar kedua baling-baling dalam cincin. Kami berencana, ada pertanyaan masuk, ya saya akan lihat sekarang sambil terus berbicara. Ini bukan pertanyaan, ini bukan untuk saya. Baiklah, dan kami memiliki dua versi desain baling-baling dalam cincin. Saat ini kami juga sedang membangun stand kecil. Kami ingin melakukan uji perbandingan. Banyak yang sudah tahu. Ya sudah tahu. Ya tentu saja kami sudah membagikan semuanya. Jelas. Bahwa satu cincin sudah kami uji. Tapi kami sebenarnya belum mengujinya dengan beban penuh. Nah sekarang setelah kami menyelesaikan pembangunan stand, kami akan bisa melakukan uji perbandingan baik pada cincin yang satu maupun yang lainnya. Dan saat itulah kami akan tahu siapa yang menang dalam perlombaan ini. Kalau Anda sendiri menjagokan yang mana? Saat ini, tanpa menyebut nama, saya menjagokan Alexei. Bagaimanapun juga, uji coba awal menunjukkan bahwa miliknya lebih baik. Jadi intinya generasi muda. Karena generasi muda menggunakan metode perancangan yang modern, sedangkan sayangnya pengalaman dan ketika kamu bisa melihat seluruh gambaran aliran secara langsung dan bisa langsung melakukan penyesuaian, seperti kata pepatah, pengalaman sayangnya kalah dengan hal itu. Beri jalan untuk yang muda, apalagi yang bisa saya katakan, beri jalan untuk yang muda. Ya sudah, kemana ini, ya pengalaman juga dibutuhkan. Jadi simbiosis, kita akan membangun simbiosis agar keduanya bisa berjalan bersama. Dan memang begitulah yang terjadi pada kita. Bagaimana menurut Anda? Bagian ekor juga sebenarnya sudah hampir selesai. Sekarang hanya tinggal penyempurnaan akhir dan hasilnya adalah sebuah konstruksi yang cukup ringan. Dan saya harap juga mudah diproduksi dengan penguatan di bagian hidung. Masih ada beberapa pertanyaan terkait simpul tambat bawah. Itu juga belum dikembangkan. Untuk penjelasan, menurut standar balon udara,
baik internasional maupun domestik. Sayangnya saat ini belum diadopsi karena sebelumnya standar itu diadopsi oleh MAK, tapi sekarang MAKA sudah tidak ada dan Rosaviatsia juga belum mengadopsinya. Namun kami juga sedang mengerjakan hal ini. Semua simpul tambat harus dirancang untuk kecepatan tambat 1,5 meter per detik dan 1,5 meter per detik bahkan untuk balon udara Nova 2 yang jika memperhitungkan massa udara dan gas di dalam badan serta massa tambahan yang dimiliki badan tersebut, berarti kita harus meredam inersia sekitar 2,5 ton. Dan di sana, pada pergerakan peredam kejut, didapatkan sekitar 200 mm, gaya maksimum 2,6 ton. Jadi simpulnya cukup terbebani, sementara kami ingin agar simpul itu tetap ringan dan tidak terlalu merusak aerodinamika perangkat, serta tidak terlalu menonjol dari bentuk gondola. Solusi perkiraannya sudah ditemukan. Bagaimana semua ini akan dibuat, tetapi yang tersisa, seperti kata pepatah, adalah membuat detailnya, yaitu akhirnya membawa konstruksi ini ke bentuk di mana bagian-bagiannya bisa langsung diambil dan diproduksi. Begitu. Ada pertanyaan lain? Maaf, Fyodor, aku memotongmu. Aku punya pertanyaan dalam konteks ini. Aku ingin kalian ceritakan ke penonton secara umum bagaimana kabarnya, bagaimana suasananya, bagaimana persiapan kalian sebelum ke Dubai. Secara umum, sebelum ke Dubai, suasana hati kami sangat bersemangat. Kami akan mencoba mencari mitra. Saya sangat berharap di sana tidak hanya ada produsen pesawat dan operator. Kami akan mencoba memulai pembicaraan. Saya tidak tahu bagaimana mereka akan menanggapi jenis teknologi baru ini. Kami akan menceritakan tentang keunggulan dari balon udara, mengapa mereka begitu penting, mengapa dibutuhkan, ceruk apa saja yang bisa mereka isi, serta manfaat apa yang bisa mereka berikan kepada perusahaan-perusahaan yang akan mengoperasikannya. Kami berharap mendapatkan kontak-kontak baru yang menarik serta terciptanya saling pengertian. Kami pergi ke pameran Dirgantara dengan harapan bahwa kami akan menemukan mitra untuk pengembangan lebih lanjut dari teknologi dan perangkat ini. Saya juga ingin mengatakan bahwa saat ini kita sedang mengalami momen yang unik ketika perkembangan teknologi modern, baik dalam hal pengendalian otomatis, metode perhitungan maupun ilmu material, semuanya mengarah pada satu titik, yaitu saat yang sangat baik untuk membangkitkan kembali semua ini. Karena seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekali faktor yang sebelumnya muncul dalam teknologi secara umum, kini menyatu. Dengan memanfaatkan semua faktor ini, kita dapat menciptakan perangkat yang secara tampilan luar akan terlihat persis sama. Tetapi dari segi kelengkapan dan fungsinya, ini akan menjadi teknologi yang benar-benar baru. Perangkat-perangkat ini akan lebih ringan, lebih andal, lebih cepat, dan lebih ekonomis. Itulah yang selalu saya bicarakan. Jadi semuanya tepat waktu ya? Tidak, hanya saja sekarang memang banyak hal yang sudah tercapai, baik dari segi material maupun dari segi pemahaman tentang bagaimana seharusnya bentuknya dan juga dari banyak aspek lain termasuk pemodelan matematis sehingga memungkinkan untuk menciptakan perangkat-perangkat ini pada tingkat yang benar-benar baru. Ini bukanlah balon udara Zeppelin dari masa lalu yang pernah terbang yang dalam banyak hal bisa dibilang tidak sepenuhnya aman. Sekarang perangkat-perangkat ini akan menjadi kelas yang benar-benar berbeda. Ya, tapi dulu pun mereka sudah bagus. Mereka memang bagus. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Bayangkan saja, orang-orang yang hanya memiliki aritmometer dan penggaris logaritma di tangan mereka mampu menciptakan konstruksi seperti itu. Kita hanya bisa mengangkat topi dan memberi penghormatan. Artinya, para insinyur saat itu berada di tingkat yang sangat tinggi. Dengan metode sementara, semua ini jadi lebih mudah, tapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita mampu memakai semua ini, bahwa kita bisa membuat konstruksi yang tidak kalah bahkan lebih baik dari yang sudah dibuat sebelumnya. Saya sama sekali tidak melihat hambatan apapun. Saya juga tidak melihatnya, tapi kita harus membuktikannya agar semua orang yakin bahwa memang benar begitu. Teman-teman, sebenarnya selama proyek ini kita mengalami berbagai tahap emosional. Mulai dari kekaguman romantis terhadap teknologi balon udara dan kemampuannya, bahwa kamu bisa berada di udara selama berhari-hari dalam keadaan seimbang dengan area yang luas bersama orang-orang, kamu terbang ke suatu tempat, pariwisata, indah, begitu romantis, hingga terjun ke urusan operasional. Kenapa semuanya berjalan begitu lambat? Kenapa satu bagian harus dikerjakan ulang sampai 5 kali? Kenapa ada beberapa pasokan yang tidak tersedia? Aduh, rasanya mustahil untuk membangunnya.
dan kemudian sampai pada suatu kekaguman yang tenang dan diam saat menyadari, seperti yang baru saja dikatakan Vadim Vasilyevich, bahwa kenyataannya semua hal benar-benar berpadu, sehingga sekarang inilah saatnya di mana semua peluang benar-benar ada untuk membangun perangkat besar dan serius dengan kualitas baru. Dan kita semua mengerjakannya bersama-sama. Dan hanya dengan diam, kita terus berjalan dan melanjutkan pekerjaan. Semua ini agar semuanya bisa berfungsi dan berjalan. Jadi terima kasih juga untuk kalian tak terhingga. Tanpa kalian tidak akan ada yang terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Jadi kita bersama-sama menciptakan masa depan dunia Dirgantara dan itu sangat berharga. Lihat, ada pertanyaan, apa? Aku tidak melihat. Berapa lama maksimal alat ini bisa berada di satu tempat sambil menyediakan jaringan seluler? Itu tergantung pada kondisi angin di lokasi tersebut. Selain itu, pada waktu yang berbeda dalam setahun, kondisinya juga berbeda. Biasanya angin di musim panas lebih lemah dibandingkan musim dingin. Tapi sejujurnya, melayang di satu tempat bukanlah tugas utama untuk sebuah balon udara dirigible. Itu sebenarnya lebih cocok untuk balon udara yang diikat, yang ditahan di satu tempat dengan tali, karena harus menghabiskan energi. Tapi bagaimana dengan berpatroli, misalnya di atas suatu wilayah selama 1 atau 2 hari? 1 hari bahkan bisa 2 hari, misalnya Nova 35 mungkin bahkan bisa berpatroli hingga seminggu. Jadi itu adalah perangkat yang cukup besar. Dan menyediakan layanan seluler di sana bukanlah fungsi utamanya, melainkan bisa dibilang fungsi sekunder, tambahan, atau terkait. Singkatnya, kapal udara itu besar dan bisa menjadi sumber berbagai paket infrastruktur seperti komunikasi, internet, dan lain-lain hanya dengan melintas di atas suatu area. Jelas orang-orang akan bertanya secara anonim, dari mana internetnya berasal? Nah, untuk itu ada satelit. Ya, saat ini Biro Rusia 1440 sedang mengembangkan konstelasi satelit domestik kita. Mereka pasti berhasil karena di sana bekerja orang-orang yang sangat hebat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa ada juga platform atmosfer yang dapat dikendalikan. Ngomong-ngomong, Gennady baru saja datang dari bandara, nanti dia akan cerita bagaimana keadaannya di sana. Intinya bisa beroperasi selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kedepannya, balon udara akan mampu melakukan berbagai tugas tanpa harus mendarat, dan selama menjalankan tugas, karena ukurannya sangat besar, jika dipasang antena tambahan yang membagikan sesuatu dengan sebuah model, balon itu bahkan tidak akan menyadarinya. Selamat malam semuanya. Apakah saat ini ada kemungkinan untuk merancang dan membangun balon udara pemadam kebakaran? Pada prinsipnya, balon udara bisa mengangkut muatan tertentu, dan jika perlu membawa tangki pemadam kebakaran, nah, perlu dipahami bahwa balon udara bukanlah pesawat terbang yang cepat, kecepatannya sekitar 150 km per jam. Jika, katakanlah, balon udara itu bisa beroperasi dalam jarak pendek dari lokasi kebakaran, kenapa tidak? Di sini yang ditanyakan adalah soal kemungkinan. Apakah ada kemungkinan untuk merancangnya? Saya bilang balon udara itu adalah alat serbaguna yang bisa membawa muatan berguna. Apakah kita bisa merancangnya? Tentu saja kita punya semua kemungkinan itu. Jadi intinya, kita memang punya kemungkinan untuk merancangnya, tapi dibutuhkan permintaan yang jelas. Teknologinya bisa bermacam-macam. Bisa untuk pemadaman langsung atau sebagai alat bantu. Untuk mengangkut orang dan peralatan. Ada banyak skenario berbeda. Mungkin para pemadam kebakaran dan tim penyelamat sendiri yang lebih tahu tentang itu. Jika ada pemesan ahli dengan persyaratan yang jelas, maka biro desain kita akan dengan mudah mengolah permintaan itu dan merancang balon udara, dan untuk membangunnya, kita pasti bisa membangunnya. Uliana, ada pertanyaan lagi? Baik teman-teman, kalian tidak punya pertanyaan lagi. Tapi kemungkinan besar ada. Mungkin di YouTube, di Rutube. Kamu dapat dari mana? Sudah lihat di mana-mana. Pemadam kebakaran bukan Pozorniki. Pemadam kebakaran, Pozorniki itu sebutan untuk orang yang pernah kebakaran. Ya, mohon maaf sebentar saja. Baiklah, Vadim Vasilyevich, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Ya, mau. Apa yang harus saya katakan? Katakan saja, tidak mau, saya mau bekerja. Ya, saya memang selalu ingin bekerja. Apalagi yang bisa saya katakan, teman-teman, kami bekerja, berusaha, dan berharap kami tidak akan mengecewakan kalian. Sebentar lagi kalian akan melihat hasil kerja keras kami. Kami akan berusaha lebih sering membagikan perkembangan. Kami melakukan banyak pengujian dan percobaan supaya, seperti kata pepatah, tidak salah langkah saat membuat alat besar.
Kami juga akan membagikan hasil penelitian sementara agar kalian tahu apa yang kami kerjakan dan betapa panjang perjalanan untuk menghasilkan teknologi andal. Apakah per daun sudah diuji maket kecilnya? Belum, itu baru saja dirakit, mungkin dalam waktu. Kenapa proses perakitannya tidak kalian dokumentasikan? Itu pertanyaan untuk saya, bukan untuk Vadim Vasilievich. Itu operasi yang sangat rutin menurut saya. Ini adalah rutinitas bagi para spesialis yang merancangnya, memotong dengan laser, membengkokkan di mesin CNC, lalu merakit dan menyatukannya dengan paku keling. Bagi mereka semua ini adalah hal yang rutin dan wajar. Selain itu, ini hanyalah maket dari pegas daun, jadi bahkan belum sepenuhnya selesai. Kami hanya membuat bagian kason tengahnya saja. Kami hanya ingin menguji beberapa fungsi, karena tidak semuanya bisa didapatkan melalui perhitungan dan kami akan membebani maket ini dan melihat, bisa dibilang, elemen mana yang akan gagal terlebih dahulu untuk dibandingkan dengan perhitungan kami. Maket ini lebih berfungsi untuk memverifikasi model perhitungan kami. Dan mungkin juga kami akan memahami sesuatu jika kami melakukan perubahan pada desain maket pegas daun ini. Selain itu masih banyak hal lain. Stand-stand pengujian sekarang akan dirakit ulang. Kami sudah memulai pekerjaan untuk membangun stand-stand tersebut. Kami mulai membuat yang 48 volt. Namun karena proses pindahan semuanya tertunda, harus bongkar pasang. Intinya semuanya sempat dihentikan sementara. Sekarang kami akan melanjutkannya lagi dan akan kami tunjukkan. Ngomong-ngomong, Volodya sudah menyiapkan ini dan juga sudah menyiapkan filmnya. Tentang instalasi vakum milik Artyomov yang meniru stratosfer untuk pengujian mesin stratosfer untuk balon stratosfer dan pengontrol yang juga kami buat. Semuanya juga harus diuji dan kamera ini bisa melakukan segalanya. Bisa dingin, panas, tekanan tinggi, tekanan rendah, bahkan bisa meniru kondisi luar angkasa. Filmnya belum dibuat. Kenapa? Karena pindahan. Intinya, sedang dipersiapkan video yang keren. Mungkin sekitar 15 menit durasinya. Tentang perakitan seluruh instalasi dengan komentar dari apa saja komponennya dan sebagainya. Semuanya sudah direkam, sekarang sedang dalam proses editing sejauh yang saya tahu. Di laboratorium Artyom yang juga sedang pindahan, tentu saja instalasi besar ini sudah dirakit di sana. Saya tidak akan mengirimkan fotonya, kita tunggu saja sampai Volodya merilis film besarnya. Pokoknya Denis Filipov tentu saja langsung bergegas. Begitu mereka berhasil menciptakan kevakuman seperti di luar angkasa, langsung mencoba menyalakan bola petir di dalamnya. Sepertinya berhasil dinyalakan Vladimir, bahkan sepertinya merekam semuanya dengan kamera. Nanti akan ada di bagian akhir video setelah perakitan, kameranya berfungsi, generator yang menghasilkan plasma juga berfungsi. Mesin stratosfer buatan dan rancangan sendiri akan kami uji coba. Segala sesuatu di laboratorium juga terus berjalan. Video tidak direkam, tidak diedit karena perpindahan tempat. Kami berharap masa turbulensi ini segera berakhir. Nah, di sini ada pertanyaan tambahan tentang komunikasi. Pada ketinggian berapa perangkat harus ditempatkan untuk memastikan komunikasi dan pemantauan? Teman-teman, kalian bisa langsung melihat parameter garis pandang radio. Garis pandang radio langsung, menurut saya, itu 108 atau 107 dikalikan akar dari ketinggian dalam kilometer. Jadi, jika ketinggiannya 1 kilometer di atas permukaan bumi, maka garis pandangnya adalah 108 atau 107 km. Jika ketinggiannya 4 km di atas permukaan bumi, maka 2 kali lebih besar, sekitar 200 karena 16. Begitulah rumus sederhananya. Namun semua orang harus memahami bahwa ada suatu area di mana katakanlah garis pandang langsung sangat sejajar dengan cakrawala, dan di sana karena lipatan permukaan tanah muncul zona-zona tertentu. Karena relief permukaan ya, jadi kita harus naik lebih tinggi. Jadi rumusnya seperti itu. Jika ingin memperluas jangkauan komunikasi, sebaiknya naik lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Artinya, jika pertanyaannya adalah tentang cakupan radio secara langsung, jelas 1 km mencapai 100 km, itu adalah radiusnya, jadi diameternya 200 km, dari ketinggian 1 km sudah bisa mencakup area tersebut. Stratosfer itu 20 km. Nah, bisa dihitung, tapi kita, Dimitri, itu berarti akar dari 16 adalah 4. 4 dikali 108, maka jarak pandang langsungnya sekitar 420 radiusnya. Dan sedikit lebih tinggi dari itu ya, 500 dan diameternya 1000. Jadi bisa mencakup area dengan balon stratosfer dari ketinggian sekitar 20 km. Halo?
Bagaimana dengan kompresor helium? Kompresor helium milik Denis Filipov sudah siap. Mengenai performanya, mesin itu masih perlu dipasang beberapa turbin tambahan. Untuk saat ini, kompresor helium ini belum wajib digunakan dalam pekerjaan kita. Ditunda dulu karena Denis punya banyak tugas. Nanti kalau dia kembali mengerjakannya. Vladimir, tolong buatkan video tentang kompresor helium. Biar Denis jelaskan apa itu dan berapa lama dia akan mengosongkan Novu 2 dengan kompresor ini. Juga biar dia tunjukkan dan jelaskan bagaimana cara kerjanya serta apa perbedaan antara kompresor udara dan kompresor helium. Oh iya, Syamil juga menulis, Arslanov Syamil, talenta muda kita, terima kasih banyak karena dia ada. Bagian-bagian untuk maket pesawat udara yang akan kita bawa ke Dubai sedang dicetak ulang. Malam ini dia juga akan mengecatnya supaya besok pagi kita bisa memasukkannya ke koper. Lalu berangkat, nanti kalian akan lihat di sana. Jadi, maket ini adalah pesawat udara dengan ekor yang sama persis. Dengan 4 baut dicincin, dengan gondola, semuanya sudah siap. Sekarang hanya tinggal mencetak gondola depan, gondola hidung, dan selesai. Baiklah teman-teman, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Saya senang bisa berbincang dengan kalian. Semoga kalian juga senang melihat dan mendengar kami. Nantikan siaran langsung dari Dubai. Kami akan keluar bersama Vadim Vasilievich langsung dari konferensi. Jika ada sinyal, karena kami akan, sinyal pasti akan ada, pantau saja chatnya. Ya, kami akan merekam video dan membuat klip-klip pendek. Kami tidak hanya akan merekam mereka yang datang ke kami juga akan berjalan-jalan ke berbagai stand sendiri. Kami akan pergi melihat Boeing dan juga SpaceX jika ketemu. Kami pasti akan berbincang dengan Roskosmos dan bertanya, jadi bagaimana cara mengirim roket peluncur ke Vostokny nanti? Jadi tunggu sebentar saja,